Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita hari lepas hari. Dan pagi ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang menjadi salah satu bagian dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di dalam Imamat pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-29 sampai 46. Dengan judul renungan kita hari ini adalah Kekudusan Allah dan kenajisan manusia. Dalam kehidupan sekarang, konsep tentang kenajisan dan ketahiran cukup asing bagi kebanyakan orang Kristen karena anggapan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk kita. Namun dalam Perjanjian Lama, konsep ini masih sangat penting karena hanya orang-orang yang tahir saja yang bisa hidup dalam komunitas umat Allah dan bisa beribadah kepada Allah yang kudus. Pembacaan Alkitab kita hari ini menunjukkan bahwa seorang imam harus melakukan penelitian dengan seksama, dengan teliti mengenai penyakit-penyakit kulit yang dapat membuat seseorang menjadi najis. Hal ini harus dilakukan karena menyangkut status orang tersebut dalam komunitas umat Tuhan dan tentunya dalam kehidupan ibadahnya. Dan jika ternyata orang tersebut divonis berpenyakit kusta, maka ia harus mengakuinya di hadapan banyak orang, bahkan di depan umum, dan kemudian ia harus tinggal di luar komunitas umat Tuhan. Ini dikatakan di ayatnya yang ke-45 sampai 46. Mengapa orang tersebut harus tinggal di luar perkemahan? Tentu karena Allah yang kudus tinggal di dalam perkemahan tersebut, sehingga perkemahan itu sangat kudus. Dan kekudusan juga kenajisan tidak dapat hidup berdampingan. Allah yang kudus menuntut umatnya untuk juga hidup kudus. Allah tidak dapat hidup berdampingan dengan segala bentuk kenajisan. Hal ini juga tentu menjadi fokus dan concern kita bersama bahwa Allah kita itu kudus dan Ia tidak bertoleransi terhadap kenajisan sedikit pun. Hukum ibadah yang seperti ini yaitu bahwa jemaat harus datang kepada Allah dalam keadaan tahir memang tidak berlaku lagi bagi kita, karena semua hukum ibadah tersebut sudah tergenapi di dalam Kristus. Akan tetapi Allah kita Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ia tetaplah Allah yang kudus, yang tidak menoleransi kenajisan, dosa. Mungkin bentuknya bukan lagi tahir secara ritual, tetapi tahir secara hati yang tentu diwujudkan dalam hidup yang sesuai dengan kekudusan Allah. Kita adalah manusia yang najis dan kotor. Kita sadari itu karena kita manusia yang berdosa. Tetapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah kita mau berubah dari kenajisan kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah dan berubah hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena kita menyembah Allah yang kudus, maka tentunya kita harus menyadari bahwa hanya kehidupan yang kudus yang berkenan bagi Allah. Oleh karena itu, marilah kita yang sudah dikuduskan oleh Kristus, kita hendaklah berupaya untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, yaitu dengan hidup menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.